Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin, qaidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah, yang tidak mampu kita kalkulasi secara kuantitatif, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat keamanan serta ketenteraman, juga nikmat kemerdekaan. Nikmat-nikmat yang bersifat kemerdekaan ini, yang berkait langsung dengan keamanan dan ketenteraman, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Sehingga orang hidup pada dasarnya yang diperlukan pertama kali setelah nyawa itu bernafas adalah kebebasan dan keamanan. Ini merupakan hak asasi, hak setiap anak yang lahir di bumi Allah, dan hak setiap makhluk yang Allah ciptakan, hatta bukan manusia sekalipun. Sehingga kalau kita perhatikan, Islam pun mengatur dan memberikan kebebasan kepada burung, kepada binatang, dan bahkan lebih dalam lagi di dalam fikih-fikih Islam itu dibahas bagaimana hukumnya orang yang memelihara binatang-binatang yang ada di sekeliling kita, apakah secara mutlak atau tidak, dan bagaimana hukumnya yang menyiksa binatang-binatang yang ada sekeliling kita. Bolehkah kita mengurung? Bolehkah kita menyiksa? Bolehkah kita membatasi gerak langkah dari binatang-binatang itu? Dalam fikih itu dibahas secara tajam. Intinya pada dasarnya setiap makhluk Allah itu punya dan memiliki hak kemerdekaan yang seutuhnya. Jika harus dibatasi, maka batasan-batasan itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersifat esensial, yaitu kebebasannya dan kesejahteraan secara ketenteramannya. Salat dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Agung, guru besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya masih tetap konsisten untuk membahas berangkat berbasis kepada sirah nabawiyah. Seperti saya declare setiap kali pengajian, referensi yang saya pakai yaitu buku sirah namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis atau yang dikarang oleh Profesor Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Buku ini pernah mendapatkan pujian dan mendapat hadiah Nobel dari Kerajaan Arab Saudi, Malik Saud, Universitas Malik Saud, dan menjadi buku referensi dalam sejarah
dalam Sirah Nabawiyah di seluruh dunia. Karena buku ini menggabung dua hal. Di satu sisi sejarah yang sangat pendek seperti Khulasah Nurul Yaqin, lalu Sirah Nabawiyah yang pendek-pendek masuk di dalamnya, tetapi yang panjang dari Ibnu Hisham juga terkandung di dalamnya. Jadi ini tengah-tengah, pas sekali. Dan tinjauannya sangat multi dan kompleks. Hari ini kajian kita Bapak Ibu, sebelum yang lalu saya ingatkan kajian kita itu sampai berbagai uji coba, penetrasi yang dilakukan Rasulullah untuk setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu kan bukan berarti aman. Tapi justru ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah sampai meninggal dunia, itu peperangan terjadi kurang lebih sekitar 100 kali dalam waktu 10 tahun. Itu artinya 1,5 bulan terjadi sebuah peperangan. Peperangan ini tidak selalu Nabi yang berinisiasi. Itu artinya menjadi tidak tepat pandangan seorang mubalik yang mengatakan, kenapa orang-orang Palestina tidak pindah saja negeri yang lain? Kenapa orang-orang Palestina tidak meninggalkan saja kawasan Gaza untuk mendapat aman? Bukan itu persoalannya. Pertanyaannya, apakah setelah Gaza itu ditinggalkan menjadi aman? No way. Kenapa? Ada sesuatu. Jadi itu. Rasulullah pun datang ke Madinah, ternyata tidak semakin aman. Bahkan nanti pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu terjadi perang Ahzab. Apa perang Ahzab? Perang yang hanya dilakukan oleh satu kelompok Rasulullah, nih, musuhnya seluruh dunia. Mirip seperti hari ini. Ya, musuhnya itu orang kufar Mekah bekerja sama dengan orang-orang kafir seluruh sekitar kawasan, dan bahkan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah sekalipun yang hidup di negeri Nabi, yang menikmati kenyamanan, kenikmatan, keamanan Nabi berada di Madinah, itu ikut bergabung melawan Rasulullah. Itu perang Ahzab. Tetapi siapa yang memenangkan? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dalam kajian kita yang lalu ada sekitar 8 kali Rasulullah melakukan berbagai macam bentuk untuk memastikan keamanan kota Madinah. Sampai akhirnya terpaksa Rasulullah menghadapi suatu pilihan yang mestinya bukan pilihannya. Apa itu? Perang Badar. Tadi pengantarnya saya baca, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Jadi gagasan para sahabat itu sejak mereka ada di Madinah, mereka tidak punya bekal. Semua kekayaan ditinggal di Makkah, dan semua aset ditinggal di Makkah. Kalau sekarang mungkin bisa saja setengah aset ada di handphone. Zaman dahulu Bapak Ibu, yang namanya aset semua berupa fisik. Kalau mau membawa uang, ya dinarnya segitu banyak, ditinggal semua. Dan kemudian dirampas oleh kafir Makkah. Ini kelakuan-kelakuan gini nih Bapak Ibu, kelakuan-kelakuan seperti ini memang kelakuan bukan barang baru. Dirampas semua. Karena itu begitu mereka sampai di Madinah dan setelah dipersaudarakan dan telah memiliki tempat untuk konsolidasi berupa Masjid Nabawi, dan kemudian dilakukan perjanjian oleh Rasulullah antar dan inter, jadi antar sahabat dan inter sahabat, dan kemudian antar dengan kelompok lain berupa kelompok Yahudi dan kelompok non muslim. Itu dilakukan perjanjian, dan saya ingat saya sudah membahas lebih dari 2 pertemuan terkait dengan perjanjian-perjanjian itu. Nah, setelah itu kemudian mereka berpikir bagaimana memikirkan eksistensi diri jangka panjang. Ya, memikirkan wujudnya jangka panjang. Jangan sampai kita ini hidup bergantung kepada orang lain, sekalipun kepada teman dekat.
sekalipun kepada orang tua. Kemandirian, maka berinisiasi. Kami modal-modal kami ini, kata sahabat, semua ada di Makkah. Sementara Madinah itu adalah kota yang dilewati oleh orang-orang Makkah sekurang-kurangnya setahun sekali untuk perjalanan perdagangan. Nah, saat melakukan perjalanan perdagangan ke Syam, Bu, halo Bapak Ibu, ini masih ada kehidupan buatnya? Masih ya? Enggak, saya khawatirnya saya cerita sendiri seperti Menina bobokkan bayi yang mau bobok gitu loh. Jadi saya cerita enak begitu kan, akhirnya kemudian saya pengen seliu cetut reketek jemblem. Ya itu keenakan, apalagi pada subuh kan dengar cerita gitu. Nah, begitu kemudian Rasulullah begitu mereka tahu, maka kemudian kalau begitu kafilah-kafilah dagang mereka kita cegat untuk kita ambil sebagai kompensasi kafilah. Kebetulan kafilah terdekat pada musim itu adalah kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nilainya cukup besar karena dia membawa lebih dari 150 onta. Kalau 150 onta, setiap ontanya katakanlah itu membawa kekayaan kurang lebih sekitar 100 juta, berarti 150 juta pada zaman itu. Ya, ini cukup besar. Lah, kafilah ini kemudian dicegat. Ternyata selisih waktu, dilalai. Abu Sufyan ketika tahu bahwa dia sedang dicegat, memang wataknya Abu Sufyan ya, kasih kabar kepada orang Mekah, kekayaan ente semua nih mau dirampas orang Madinah sama saudara-saudara kamu yang sekarang di sana. Tolong segera lakukan tindakan sesuatu. Abu Jahal kumpulkan semua, terkumpullah kurang lebih sekitar 1000 orang dengan dipersenjatai, siap perang, menjemput untuk mengamankan kafilahnya Abu Sufyan. Berarti ada dua kafilah kan, kafilah membawa perang, kafilah membawa uang. Makanya Quran mengatakan, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Wa idh ya'idukumullah, ketika Allah menjanjikan kepada kamu wahai kaum muslimin yang di Madinah, ihdat ta'ifataini annaha lakum, salah satu kelompok yang nanti akan kau jumpai. Berapa dua kelompok? Yang pertama kelompoknya Abu Sufyan ini yang membawa segala barang perkakas kekayaan perdagangan. Kelompok kedua adalah kelompok Abu Jahal wa ala alihi wa ashabihi, yang kemudian ada 1000 orang yang mereka membawa senjata lengkap. Nah, kalau pedang Bapak Ibu, pedang itu memang bawaan yang sifatnya melekat pada diri orang Arab zaman itu. Kemana saja, hatta misalnya silaturahmi kemana saja pasti bawa pedang. Itu biasa itu. Beda dengan kita. Kayak misalnya di Yaman Bapak Ibu. Orang Yaman itu kalau mau keluar kemana, ke pasar pakai bawa senjata biasa. Kenapa? Senjata bebas. Ke pasar-pasar bawa bebas. Hampir setiap orang yang punya duit pasti dia punya senjata. Senjata bebas di Yaman. Tapi jarang sekali bentrok antar tetangga. Itu jarang sekali. Kecuali perang. Perang ini kan faktornya faktor luar di Yaman ini. Nah, lanjut. Kemudian wa tawadduna anna ghaira dzatis syaukati takunu lakum. Para sahabat semuanya menginginkan ketemunya kafilah Abu Sufyan. Kenapa? Gak pakai perang, mau ambil uangnya, senjatanya aja. Tapi apa? Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatih. Tapi Allah ingin menunjukkan kebenaran. Allah ingin memastikan al-haqqu huwal qa'im. Kebenaran itulah yang tegak. Makanya kalau kebenaran yang tegak, bukan kafilah Abu Sufyan yang menjadi lawan kalian. Apa akhirnya kafilahnya? Yaitu kelompoknya atau pasukannya Abu Jahal. Jadi yang satu kafilah, yang satu pasukan. Kenapa?
Karena bahwa tegak dan tidaknya agama Islam ini tergantung hidup dan matinya kelompoknya Abu Jahal, eksistensinya. Sepanjang masih eksis orang Mekah dan masih siap untuk memusuhi dan memerangi, maka Islam tidak pernah akan bisa berjaya. Makanya Allah hadapkan ayyuhiqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'ada birul kafirin, sampai kamu bisa meluluh lantakkan kelompok kafir. Bapak Ibu, dalam konteks meluluh lantakkan di sini adalah tidak berarti semua harus mati, tetapi sampai mereka mengibarkan bendera putih, tidak lagi melakukan perlawanan, tidak lagi mengganggu terhadap dakwah Rasulullah, dan itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah ketika Fathu Makkah, ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat dan pasukannya masuk kota Makkah, dan kemudian di situ mereka orang Quraisy mengibarkan bendera putih. Karena mereka mengibarkan bendera putih meskipun sejak Rasulullah dinobatkan sebagai nabi sampai menjelang wafat di Madinah dimusuhi, diancam, dan telah menjadi korban puluhan, ratusan, bahkan ribuan para sahabat, Nabi memaafkan, mengampuni. Dan semua pembesar-pembesar Mekah pada waktu itu, mereka membayangkan mereka akan dicincang, mereka akan dibantai, mereka akan dilakukan semuanya. Tapi akhirnya apa? Nabi mengatakan idhabu wa antum tulaqa, kalian semua bebas. Setelah dikatakan man dakhala masjidal harami fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam masjid, dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan untuk menyelamatkan diri, dia aman. Barang siapa, semuanya aman. Dan tidak ada satupun yang berani keluar mengangkat senjata bendera putih. Itu Rasulullah. Ini fayaqta'ada birul kafirin. Tetapi di dalam perang Badar terjadi sebuah pertempuran sengit, pertempuran berdarah, di mana bahwa terjadi kekalahan yang sangat fatal yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy Makkah. 3 kelompok besar, keluarga besar dari keluarga Abu Jahal itu kemudian bapaknya, anaknya, pamannya semua mati di tangan dengan pedang, berada di Badar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin mengambil pelajaran pada pagi hari ini. Pertama, kita dihadapkan fakta di depan mata, cetha welo-welo, ya, cetha welo-welo, tentang perang. Saya tidak mengatakan konflik, perang yang terjadi di Palestina hari ini. Ini bukan sembarang perang. Ini tidak sekedar konflik, tetapi ini merupakan perang yang memiliki background, sudut, serta sejarah yang sangat panjang. Bapak Ibu, kalau saya melihat yang pertama, sebelum saya menjelaskan, saya ingin memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara kita yang melakukan perlawanan terhadap Israel hari ini, Zionis yang sangat biadab, tidak berperi kemanusiaan, tidak memiliki akhlak dan moral, dan tidak punya hati kemanusiaan.
Hormat yang setinggi-tingginya kepada para mujahidin yang ada di Gaza dan di Palestina. Hormat yang setinggi-tingginya juga kita berikan kepada semua yang berkontribusi dalam melakukan perlawanan ini. Hormat yang setinggi-tingginya kepada Katibah Izzuddin Al-Qassam dan juga milisi-milisi yang lain yang telah dengan nyata mereka melakukan perlawanan bukan saja untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi untuk menyelamatkan nyawa jutaan orang yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, dan untuk menyelamatkan wajah orang-orang muslim yang ada di kawasan, dan untuk menyelamatkan Islam yang tumbuh tegak di negeri yang jumlahnya hari ini terbesar tetapi terlemah. Hari ini Islam diselamatkan. Hari ini Islam diwakili oleh saudara-saudara kita Palestina. Bapak Ibu sekalian, dan kita berdoa semoga para syuhada diterima Allah Subhanahu wa taala. Keluarga para syuhada juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan semua orang-orang yang ada di Palestina hari ini diberikan kekuatan, tetap teguh sebagaimana sikapnya hingga hari ini, dan tetap kuat menghadapi suatu ujian yang belum saya temukan, bahkan lebih dahsyat daripada perang salib, jauh lebih dahsyat dari perang Ukraina, jauh lebih dahsyat dari segala jenis bentuk perang. Kita juga berikan suatu kehormatan kepada semua pihak yang telah melakukan sebuah upaya untuk perdamaian tetapi sampai hari ini tidak terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya belum menemukan dalam sejarah hidup saya lama 50 tahun lebih bangsa yang sekuat, sekokoh, seteguh bangsa Palestina, khususnya Gaza. Nanti akan saya ceritakan. Mohon maaf mungkin pengajian kita agak sedikit panjang. Jadi Bapak bisa bayangkan sampai hari ini Pak, sampai hari ini masyarakat, saya gambarkan Gaza itu adalah wilayah yang luasnya kurang lebih 300 km persegi. Seluas mana ya Pak kira-kira? 300 km persegi seluas mana Pak? Pak Prof, kalau Jakarta itu berapa ya? Ya kurang lebih sekitar Bogor lah. Bogor, Kabupaten Bogor. 300 km persegi. Tetapi sepertiga bangunan, mulai dari rumah, gedung, fasilitas umum, berupa rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, dan sepenghuninya semua dilalah luntukkan, diratakan oleh Israel dengan cara yang melanggar peri kemanusiaan, melanggar aturan kehidupan, melanggar hak asasi manusia, bahkan melanggar aturan dalam perang. Belum ada perang selama 150 tahun terakhir ini yang kemudian caranya itu adalah hanya memusuhi masyarakat sipil, masyarakat yang tidak bersenjata. Ini benar-benar manusia biadab. Ini benar-benar manusia yang tidak punya hati nurani. Sulit untuk mengatakan kata-kata yang lebih lembut daripada kata itu. Jika ada kata-kata jauh lebih kasar dan lebih tajam, itulah layaknya Zionisme hari ini. Dan semua itu yang paling bertanggung jawab ini adalah dua orang. Kalau disebut orang, yang pertama adalah Bunyamin Netanyahu dan yang kedua adalah Joe Biden. Dua orang ini sangat berbahaya. Inilah sebenarnya yang melanggar, yang mereka mengatakan katanya negara demokrasi, omong kosong. Inilah negara yang mengatakan menghargai kemanusiaan, omong kosong. Inilah yang katanya negara demokrasi, negara yang kemudian menghargai terhadap hak sipil, semua omong kosong. Semua standar itu dilakukan dengan double standar. Di General Assembly PBB
yang mengusulkan adanya satu gencatan senjata, menghentikan cara-cara merusak terhadap masyarakat sipil. Ini kemudian disetujui oleh 142 negara, tetapi hanya ada 12 negara, hanya Amerika yang menolak. Di Dewan Keamanan PBB juga Amerika yang menolak, karena kemudian Amerika dengan mata butanya mendukung kepada Israel, yang kemudian dia akan terjebak suatu saat nanti. Ini negara-negara punya kepentingan yang sangat na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, kita tidak bisa banyak, saya prihatin. Oleh karena itu saya ingin melihat kenapa perlawanan al-muqawamah yang sering disebut dengan Hamas. Hamas itu singkatan Harakah Muqawamah Islamiyah. Jadi gerakan perlawanan Islam. Jadi ini gerakan yang kemudian di Palestina ini banyak. Ada Hamas, ada Jihad Islami, dan juga ada misalnya di PLO. Kemudian juga di sana di sekitarnya dekatnya ada Hizbullah. Ini semuanya adalah gerakan-gerakan yang kemudian secara sipil mereka membina diri untuk mendapatkan kemerdekaan. Karena sampai hari ini ya, negara Palestina tidak pernah diakui oleh Israel. Loh, pertanyaannya kenapa Hamas itu melakukan sebuah serangan pada tanggal 7 Oktober? Ini perlu dijelaskan supaya tidak confuse. Bapak Ibu, satu, bahwa pada tahun 1917 itu belum ada yang namanya orang-orang Yahudi yang mereka berkelompok lalu kemudian membuat negara Yahudi di Palestina. Belum ada. Tapi karena 1917 itu adalah Inggris menang dari Perang Dunia Pertama, dan kemudian salah satu kawasan yang dikuasai Inggris itu adalah Timur Tengah. Di situ kekuasaannya Turki Utsmani sudah dipretelin, dibagi habis sama negara-negara Eropa. Jadi ujungnya sebenarnya ketika Perang Dunia Pertama itu kan perang dunia perlawanan antara Eropa dengan Khilafah Utsmaniyah. Hampir diambilkan, maka kemudian Palestina diambil sama Inggris. Meskipun masih di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Turki Utsmani waktu itu sudah melalui banyak beban, tinggal nunggu waktu untuk runtuh. Nah, apa yang terjadi? Inggris selalu berusaha bagaimana kalau kemudian mau dibeli dan seterusnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka dia memberikan janji kepada tentara-tentara bayarannya, yaitu yang mereka asalnya adalah mereka orang-orang Yahudi yang membantu pada Perang Dunia Pertama untuk diletakkan di sana. Dan ini merupakan strategi penjajahan yang lama dan strategi penjajahan untuk seterusnya. Makanya dengan adanya konflik Palestina Israel ini adalah merupakan sesuatu bukan hanya konteks satu sisi, berbagai sisi. Dalam konteks agama juga iya, dalam konteks politik juga iya, dalam konteks ekonomi juga iya. Nah, sampai akhirnya pada tahun 1947 maka dilakukanlah hijrah besar-besaran. Yang dari Rusia, yang dari Jerman, yang dari Inggris, dari negara-negara Eropa, itu Yahudi di sana dihijrahkan sama Inggris ke Palestina. Banyaklah, sampai kurang lebih hampir 0,5 juta lebih. Sampai akhirnya kemudian cukup banyak, lalu kemudian dilakukanlah deklarasi pada tahun 1948, deklarasi namanya Negara Zionis Israel, yang disetujui oleh PBB. 30% mereka setuju karena dibentuk. Bapak Ibu harus tahu PBB itu apa. Makanya kenapa Bung Karno itu adalah, meskipun baru merdeka, Bung Karno itu melawan terhadap PBB. Bung Karno membuat organisasi sendiri, membuat Ganepo, lalu membuat Konvensi Asia Pasifik. Ini dalam rangka untuk melawan PBB. Kenapa? Itu organisasi para penjajah. Makanya sampai hari ini, kenapa aspek-aspek kemanusiaan itu bisa dihentikan atau diteruskan? Kalau 5 Dewan Keamanan PBB ini setuju, apa? Penjajah utamanya 5 ini. Jadi hari ini dunia kira-kira masih dikuasai oleh 35 dalam konteks keamanan. 5 negara ini.
Satunya lagi ada negara tambahan, yaitu Dewan Keamanan, yang kemudian secara bergilir gak punya suara. 1 dari 5, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sebenarnya memang PBB itu adalah asal muasalnya bagaimana cara melestarikan penjajahan secara modern. Itu harus tahu, Bapak Ibu, supaya kita ngerti big picture-nya. Nah, setelah kemudian 48 dideklarasikan adanya negara Israel, terjadilah perang. Di situ terlibat Yordan, Mesir, Libanon, terlibat selama 5 hari. Kalahlah mereka. Kalah itu. Ada insiden tuh? Hah? Halo? Lanjut nggak gitu? Nih, tinggal 5 menit lagi nih. Cerita masih panjang. Kita pendekin saja ini. Terjadilah perang. Setelah terjadi perang, terjadilah ketegangan. Sejak tahun 48 sampai seterusnya. Dan kemudian tahun 67 meletus perang lagi. Perang 5 hari. Jadi di situ kalau di tahun 48 itu terjadi perang. Lalu kemudian sampai ada 700.000 bangsa Arab itu mengungsi. Maka kemudian pada tahun 67 perang 6 hari itu Israel akhirnya memperluas kawasan. Kawasan Yerusalem, tepi barat, Sinai, Gaza, dataran tinggi Golan, itu semua diambil. Dan tahun 80 Israel mengumumkan, mendeklarasikan seluruh wilayah Yerusalem adalah menjadi ibu kota daripada Israel. Yang semula hanya sebagian, lalu kemudian memegang semuanya. Terus. Nah, baru kemudian tahun 1987 ini kan dari 1917 sampai 48. Kemudian 87 kurang lebih sekitar 20 tahun. Itu barulah masyarakat di Gaza mulai berpikir. Lahirlah yang namanya Intifadah, yang sekarang namanya Hamas atau Mukawamah itu. Bahkan kemudian tahun 93 terjadi perjanjian Oslo. Apa perjanjian Oslo? Perjanjian Oslo ini artinya bahwa Palestina itu bagian dari Israel. Sangat-sangat mengecewakan. Semua dalam tekanan. Dan kemudian selama 50 tahun Israel berhasil menduduki kurang lebih dari 600.000, ya. 600.000 penduduk barunya. Bapak Ibu, dan sejak Oslo tahun 93, maka kemudian sebelum tahun 93, tahun 2016, tahun 98 itu kemudian sejak itu akhirnya Palestina dibagi-bagi, ada wilayah barat, ya, lalu kemudian ada wilayah Gaza. Nah, Gaza khususnya ini diblokade sama Israel sampai hari ini. Jadi kurang lebih kalau sampai kemarin Oktober itu kurang lebih sekitar 16-17 tahun. Mau blokadenya kemana? Di Bahrain, Pak. Pagernya itu berdirinya 15 meter, 10 meter, kedalamannya 15 meter. Di atasnya itu dikasih kawat berduri yang otomatik, dan ketika disentuh dia bisa meledak, dan semua sisinya ada, semua ruangnya ada CCTV. Sehingga orang yang mau menyentuh itu dia akan berbahaya. Hanya dikasih pintu-pintu tertentu, kalau orang Gaza mau keluar harus melalui Israel. Harus melalui pintu yang dijaga oleh orang Yahudi. Pintunya bisa sampai lipat 7. Jadi kalau Bapak mau berobat, mau kemudian kawasan dekat situ, lah mau tidak mau izin mereka. Bapak mau bisnis, mau kerja, setiap hari seperti itu. Ada di dalam Gaza kurang lebih 2.500.000 orang.
diperlakukan seperti itu selama 16 tahun. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, itulah alasan kenapa terjadi penyerangan kemarin itu. Pertama, karena persoalan ini adalah hubungan ingin memerdekakan diri. Jadi Palestina sampai hari ini belum merdeka, tapi semua mata dunia menutup diri dan membisukan diri. Bukan? Semua negara sekeliling tahu kalau Palestina itu terzalimi, belum merdeka, semua tahu Bapak Ibu. Tapi budeknya tetap budek. Bahkan na'udzubillah min zalik, di tengah-tengah terjadi pembantaian rakyat yang sampai hari ini kurang lebih yang terluka musibah hampir 90.000 di hari ini. Dan yang meninggal dunia hampir 11.000 yang syuhada. Negara dekatnya bikin pesta-pesta. Pesta menghadirkan artis seluruh dunia. Na'udzubillah min zalik. Ya apa cerita? Ngurut dodo. Ngerti ngurut dodo, Bu? Pak, ngurut dodo. Ngelus dodo. Apa? Banyak nggak tahu. Alhamdulillah nggak tahu. Ini hatinya di mana? Negara yang kita lulukan. Lu kok tega-teganya? Lewang kita kemudian kita ada tetangga sakit saja, mau nyetel TV kenceng-kenceng nggak enak. Apalagi bikin pesta pengantin nggak enak. Ini enggak. Nah, alasan itu, alasan sebagai penjajah merdeka. Alasan kedua, bahkan di hari-hari terakhir, di bulan-bulan terakhir itu, Zionis terus melakukan aneksasi, melakukan perlawanan, melakukan intimidasi, menangkap orang itu setiap hari, membunuh orang setiap hari. Itu adalah makanan, adalah Israel. Jadi kerjaan para tentara-tentara mereka itu melawan anak kecil, melawan perempuan, melawan orang sipil nggak bersenjata. Ditendangin, diinjekin, ditembakin, mati. Nggak pernah ada. Lebih dari 20.000 orang yang ditawan di Israel nggak jelas dan berpuluh tahun. Sampai hari ini mereka pun kemudian tidak jelas. Ada yang sudah ditawan lebih dari 20 tahun, nggak jelas nasibnya. Dan mereka perlakuannya sangat tidak manusiawi. Ini mesti tahu Bapak Ibu. Jangan kemudian nanti ada media, oh kenapa sih ya perang-perang. Bukan begitu. Jadi kalau kemudian blokade sampai 17 tahun dan seterusnya, Masya Allah. Ini Badan Kemanusiaan PBB itu melakukan satu riset bahwa akibat penyerangan Israel kepada Gaza khususnya dan juga di tepi barat, ini kurang lebih dari 700 kali. Terjadi 700 kali. Ini sebelum terjadi perang. Jadi selama pemukiman Israel telah dilakukan serangan. Jadi selama Israel memperluas pemukiman itu sudah dilakukan suatu serangan terhadap rakyat Palestina berapa? 700 kali. Ini semua angka-angka nggak dipercaya sama Yahudi, kagak percaya. Mereka percaya kalau dia yang benar sendiri aja. Dalam wawancara di bahasa Ibrani di media dikatakan, apakah Anda tidak lihat bahwa puluhan ribu atau ribuan anak sekarang yang kemudian akibat penembakan? Kata dia, oh tidak, kami sangat menjaga. Apakah Anda tidak melihat bahwa itu kemudian adalah semua gedung-gedung sepertiga dari kawasan yang ada di Gaza itu kalian luluh lantakkan, kau ratakan dengan rata? Iya, karena di situ ada Hamas. Bagaimana? Otaknya di mana? Hatinya di mana? Hamas ada di bawah tanah, Qassam ada di bawah tanah, sementara masyarakat sipil yang menjadi sasaran. Meskipun demikian Bapak Ibu, saya tidak melihat bangsa yang seteguh ini. Walaupun rumahnya runtuh, kakaknya, adiknya, pamannya, semua. Satu orang kadang yang kehilangan sampai 50 keluarga, 14 keluarga, 12 keluarga. Ketika ditanya, itu sesuatu pedih. Ini merupakan tiket yang harus saya, pengorbanan yang saya berikan untuk mendapatkan kemerdekaan.
Masya Allah, luar biasa. Sementara kalau di Israel berbeda. Mereka baru dihujani roket-roket sederhana oleh Hamas saja, mereka nggak berani, mereka berontak. Jadi di dalam Israel sekarang sendiri, Benyamin Netanyahu itu di demo oleh rakyatnya untuk segera turun. Banyak orang Yahudi ekstrim yang mereka tidak setuju dengan keputusannya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya melihat belum ada suatu peperangan yang sebarbar yang dilakukan Israel ini dalam sepanjang sejarah. Bahkan kalau saya bandingkan misalnya pembebasan terhadap Masjidil Aqsa sejak zaman Umar bin Khattab, lalu kemudian perang salib 800 tahun, lalu kemudian terakhir dibuka oleh Salahuddin Ayyubi, tidak ada sekejam, seburuk, setidak manusiawinya Israel hari ini. Kan? Mereka yang jadi korban tentara dengan tentara, itu harusnya korban. Bukan masjid, bukan gereja, bukan rumah sakit, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, jadi telah memenuhi syarat dari unsur politik, dia sudah disudutkan oleh 142 negara. Tapi Israel, Zionis tidak bisa disentuh oleh aturan dunia. Faktanya begitu. Karena didukung oleh Amerika yang sama-sama sombong dan songong. Ya, ini bahasa yang tidak kita temukan bahasa lebih lembut daripada itu, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah paling halus. Yang kedua, dari sisi kemanusiaan, tidak ada suatu pembantaian dan bahkan Holocaust yang mereka lulukan yang terjadi orang Yahudi yang ada di Jerman oleh Hitler, itu pun tidak sedebat itu. Apalagi kita banding dengan lain-lainnya. Dari aspek kemanusiaan, dari aspek sipil, sangat-sangat melanggar terhadap sipil. Mana ada suatu perang ketika dia mau kalah, ketika dia kemudian marah, lalu kemudian sumber air diputus, sumber listrik diputus, sumber minyak diputus. Sampai hari ini Israel tidak mengizinkan untuk masuk bantuan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kawasannya perbatasan, baik perbatasan Mesir dengan Israel, Palestina dengan Israel, sehingga tidak bisa sendiri. Ini yang problemnya. Makanya harus dijobrak. Jadi Izzuddin Al-Qassam tanggal 7 Oktober itu mendobrak perbatasan itu, mendobrak blokade ini, mendobrak perilaku tidak berperi kemanusiaan. Dia sama dengan mengurung dan memenjarakan 2,5 juta orang, tapi tidak merasa bersalah. Hadza syaitanun la'anahumullahu la'natan. Layak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, nauzubillah min zalik. Perilaku dia. Karena kenapa saya semangat ini? Ada di antara kita umat Islam yang masih memberikan hati kepada Israel. Nauzubillah. Di mana imanmu, bro? Hari ini ada demo untuk memberikan solusi atau memberikan dukungan kepada Palestina. Silakan Bapak Ibu datang. Itu ada di Monas nanti, pagi dan siang hari ini. Sekurang-kurangnya kehadiran kita di sana menunjukkan dukungan politik. Yang kedua, sekurang-kurangnya infak kita sana pasti diketahui banyak orang, sehingga tidak mungkin akan terjadi hal yang lain. Jadi demo hari ini punya arti. Kenapa? Kalau kemudian Israel didemo oleh seluruh dunia saja, masih telinganya masih budek. Apalagi tidak ada sama sekali, makin lancar. Ini memang setan besar. Dan insya Allah dalam waktu dekat Israel akan runtuh, akan lalah luntuh, kemudian dia hancur. Yang kemudian kita doa. Makanya saya sarankan masjid-masjid perbanyak doa, perbanyak kunut nazilah. Kenapa nazilah? Karena ini sesuatu yang luar biasa. Dan waktu sebelum tanggal 7 Oktober, sebelum terjadi penyerangan, itu sebab langsungnya itu Israel sudah merencanakan melakukan perluasan secara paksa di kawasan barat 500 pemukiman baru. Kemudian di sekitar Masjidil Aqsa terus dilakukan pembatasan. Bapak tahu pembatasannya? Kalau sholat, kenapa Masjidil Aqsa belakangan itu tidak pernah penuh?
Bukan karena nggak ada orang, nggak boleh. Dan standarnya nggak jelas. Sesekali standarnya kamu usianya yang boleh masuk ke masjid cuma 70 tahun ke atas. Nah standarnya nggak boleh gitu aja. Setiap hari Jumat selalu bentrokan orang mau sholat. Ini kelakuan. Dan itu berbulan-bulan. Dan akhirlah terjadi sebuah satu pertempuran. Jadi secara syar'i, secara kezaliman, secara kemanusiaan, secara politik, memang layak Zionis Israel ini kemudian diperangi oleh dunia. Meskipun kita masih menyayangkan yang baru bergerak secara serius, baru benar-benar saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yaitu yang ada di Gaza khususnya, di tepi barat maupun kemudian yang ada di kawasan perbatasan dengan Libanon. Negara sekelilingnya, Mesir masih menonton, ngomong doang. Yordan ngomong doang. Arab Saudi berlagu doang. Lalu apalagi Uni Emirat Arab, na'udzubillah min zalik. Apalagi cuma nanya, Indonesia. Wa ma adraka ma Indonesia. Memberikan bantuan yang 50.000 ton seakan-akan tidak. Rumah sakit Indonesia hari ini sudah 3 kali dibom sama Israel. Rumah sakit Indonesia itu hasil kencengan kita Bapak Ibu sekalian. Hasil kita, keringat rakyat ini nyumbangin saudara-saudara kita dibom. Semua fasilitas kesehatan. Hari ini, semalam ini saya mendengarkan Israel mentargetkan pertama rumahnya ketua Hamas Ismail Haniyah, dan dia terjadi 3 tingkat dan hancur sekarang yang ada di kawasan di Gaza, kawasan Jabaliyah. Kemudian dia mentargetkan semua sumber-sumber listrik untuk rumah sakit dan untuk sebenarnya jadi target. Jadi listrik matahari yang kemudian khusus untuk rumah sakit untuk fasilitas sekarang ditembakin. Jadi tujuan daripada Zionis bukan untuk sekedar memerangi Hamas, tetapi untuk memusnahkan rakyat Palestina dengan berbagai macam cara. Apakah ada tindakan yang lebih biadab dari itu? Bu, saya tanya, apakah ada manusia yang punya tindakan biadab lebih daripada itu? Ibu setuju? Apakah Bapak setuju? Setuju Pak? Setuju? Ternyata jamaah salam saja setuju dengan Israel, na'udzubillah min zalik. Oh setuju? Oh tidak. Yang tidak cuma hanya 1 orang, yang lainnya dia maknanya setuju. Jangan-jangan kemudian yang gerundel saya ceramah, ini dianggap saya cerita ngada-ngada gitu. Enggak Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Nah oleh karena itu kita ini Bapak Ibu sebagai umat yang beragama, yang digambarkan oleh Allah, masalul mu'mini kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin itu seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh, kepala pening aja mau bergerak rasanya malas. Ketika kena peso saja kita akan pasti berteriak dan seterusnya. Maka kewajiban kita pertama memberikan dukungan Bapak Ibu. Kalau sampai sekarang tidak ada pilihan, kita ini netral, bukan netral, harus memberikan dukungan. Dukungan berangkat dari keimanan. Dukungan itu bisa berupa sedekah kita, bisa berupa perhatian kita, bisa berupa menyampaikan informasi yang benar. Termasuk kemudian dukungan dalam bentuk doa. Jangan sampai kemudian mengatakan netral yang kemudian tidak jelas, itu akan menggerogoti keimanan kita. Ini memang negara, kalau saya membaca ada buku, ini saya membaca, ini ada Al-Qaumiyah Al-Yahudiyah. Di sini dijelaskan, ini buku yang baru ditulis, yang kemudian sampai menjelaskan tentang prinsip-prinsip bernegara. Ternyata memang negara Israel itu adalah negara yang hanya berbasis kepada kulit, berbasis kepada irq, berbasis kepada Israel saja. Ini satu-satunya negara di dunia yang basisnya itu adalah rasis. Satu-satunya negara yang rasis di dunia, nggak ada seperti Israel. Kebangsaannya itu rasis. Itu menyatakan modern, demokrasi. Mana? Ya Allah, semua. Jadi tukang bohong itu, jadi kalau Yahudi tukang bohong udah sejak sama Allah aja bohong.
apalagi kemudian sama Allah aja bohongin sama Allah, apalagi sama manusia. Nah, jadi pertama dukungan Bapak Ibu sekalian. Dukungan itu baik berupa material, termasuk kita demo itu dukungan, bukan tidak ada harganya. Apalagi kita menyisihkan sebagiannya, luar biasa. Kemarin saya melihat video seorang anak dari Aljazair yang memenangi juara 1 untuk hafalan Quran yang diselenggarakan oleh lembaga Al-Mazamir. Itu dia punya hadiah kurang lebih sekitar 400 jutaan. Maka dia cuma minta 2 kepada jurinya itu. 1, coba selendangkan bendera Palestina ke tubuh saya. Yang kedua, tolong Bapak bisa menjadi pengaman anak-anak di Gaza. Dan ketiga, tolong nilai hadiah saya seluruhnya diberikan kepada teman-teman anak-anak di Gaza. Hari ini dari 11.000 yang syahid Bapak Ibu sekalian, 70% itu adalah anak-anak dan perempuan. Bisa bayangkan, 70%. Dan itu adalah hampir 100% masyarakat sipil. Walaupun perlawanan terhadap Israel luar biasa, Israel mengakui bahwa perlawanan yang dilakukan adalah sangat pahit. Dan insya Allah akan lebih pahit, dan insya Allah akan buat mereka runtuh. Amin. Bapak Ibu sekalian, jadi dukungan menjadi penting. Yang kedua, jangan lupa doa. Doa di saat-saat kita yang kemudian sangat berharga, baik maupun sendiri maupun berjamaah, baik di rumah maupun di masjid. Di masjid-masjid selenggarakan nuqudut nazilah untuk menyelamatkan dan memberikan kekuatan kepada saudara kita. Lah kalau doa saja gak mau yang gratis, lah kalau memberikan perlindungan gak mau. Yang ketiga, memberikan informasi yang benar. Jangan sampai ini kemudian menjadi rusak, karena sudah mulai nih. Yahudi itu paling jagonya mengolah media. Makanya semua sekarang ini, semua media itu jadi listrik yang bersumber ke media, ke rumah sakit dimatikan semuanya. Diserang dengan peluru-peluru mereka. Belum seluruhnya, tetapi akan menjadi target. Jadi ini Masya Allah, ini negara memang bukan negara, ini bukan manusia. Dan ini peluang pahala bagi kita. Kalau saja kita dekat, kita berkewajiban untuk turun lapangan secara langsung. Tetapi sayangnya kita terlalu jauh. Maka negara-negara sekitarnya itulah yang kemudian berkewajiban secara langsung. Adapun alasan, aturan ini, aturan itu, semua aturan dunia dilanggar sama Israel. Tapi kenapa kalau dengan Palestina harus pakai aturan dunia? Itu persoalannya. Itu menunjukkan kita ternyata belum merdeka. Negara Islam, negara-negara Islam yang hari ini jumlah penduduk umatnya terbesar di dunia. Kristen itu besar ketika digabung antara Protestan dengan Katolik. Kalau Protestan sendiri, Katolik sendiri, maka Islam terbesar. Hampir 2 miliar umat Islam. Hampir 23% umat Islam di seluruh dunia. Tapi tidak mampu melakukan apa-apa. Kenapa? Karena asobahumul wahnu, persoalan dunia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita akhiri kajian pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi keyakinan kita ini dan apa yang kita dukung dan kita perjuangkan ini akan dikabul oleh Allah dan memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita serta memberikan kekuatan kepada para mujahidin dan serta memberikan kekuatan keimanan dan menyatukan hati kita ala hadin niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nasta'inuk wa nu'minu bik wa natawakkal 'alaik wa nusni al-khaira 'alaik wa nusni al-khaira lak. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud
narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak fa inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhik. Allahumma munzilal kitab, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa sari'al hisab wa hazimil ahzab ihzimil yahud ihzimil zahayinata fi Israel ihzimhum ya rabbal alamin. Allahumma dammirhum, Allahumma mazziqhum, Allahumma qtulhum qatla innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil ba'saka alaihim, Allahumma anzil ba'saka alaihim, Allahumma anzil ajaiba qudratika alaihim wa ala as-sahayinata wa man awanahum fi Israel wa fi ghairiha wa ma yuhituha. Allahumma anzil ba'saka alaihim wa anzil ajaiba qudratika alaihim fa innahum la yu'jizunak ya dal jalali wal ikram wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril mujahidin fi Falastin wa fi Gaza nasran aziza, nasra azizin muqtadir. Allahumma ansurhum binasrika ya rabbal alamin. Allahumma ayidhum bi ta'yidika ya dal jalali wal ikram. Allahumma saddid ramyahum, Allahumma saddid ramyahum, Allahumma taqabbal syuhada'ahum warham mautahum. Allahumma tawalla umura man khallafahum minal awladi wa minal banati wa minal syaykhukhati wa minal nisa'i wa minal kibari wa minal rijali ya rabbal alamin. Allahumma arham, Allahumma tawalla umurahum ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbal alamin ya dzal jalal wal ikram. Allahumma hadha du'auna wa 'alaikal ijabah wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.